Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan ya materi kita berikutnya ya. Jadi kita sebut aja bab 3 gitu ya, yaitu tentang teori mikroskopik ya, baik untuk kelistrikan maupun untuk kemagnetan ya. Nah, untuk yang bab ini ya, bab tentang teori mikroskopik ini saya gunakan bukunya Aris Milford Carlton ya, buku yang kedua ya, yaitu eh, kalau di bukunya Rich ini ya, Rich Milford ini bab 5 ya, bab 5 ya, itu judulnya ya Microscopic Theory of Dielectric. Jadi listrik ya, dielectric berarti kan listrik ya. Oke. Oke, jadi gini ya, sambil mereview dikit lah. Kemarin kan saya sudah jelaskan ya, bukan kemarin sih. Di di apa ya? Di awal-awal lah, masih bab 1 ya, tentang kelistrikan. Kan saya sudah sedikit menyinggung ya bahwa molekul itu ada dua macam ya, terkait dengan kelistrikannya ya. Terkait dengan kelistrikannya molekul itu kan ada dua macam ya, ada dua macam jenis gitu ya. Kira-kira kalian masih ingat nggak itu? Silakan kalau masih ingat ya. Ada dua macam kan, molekul apa dan molekul jenis apa dan molekul jenis apa, ada dua kok terkait dengan kelistrikan loh ya, masih ingat itu? Nanti kan kita bahas di sini nanti ya. Kira-kira siapa yang bisa menjawab, yang berani menjawab aja deh, berani nggak harus Ada bener. kaitan dengan muatan nggak ya, Pak? Ya bener ah, iya kaitan dengan muatan. Andre, Muat, yang berarti Andre ya, tahu gimana, yang dia tahu aja deh. ya molekul yang ada muatan positif, sama Nah, negatif. nggak kaitkan gini Ya loh, positif. gini loh. Eh, jadi gini ya, ya mungkin kalian sudah lupa ya. Jadi gini, ada dua tipe molekul ya. Yang pertama itu molekul dengan dipol permanen ya. Dan molekul yang dipolnya itu kalau ada listrik, kalau ada medan listrik gitu ya. Jadi ada dua tipe. Jadi yang pertama itu dia itu menjadi dipol kalau ada medan listrik. Jadi kalau medan listriknya nggak ada ya dia bukan dipol, jadi netral gitu ya. Tapi begitu ada medan listrik dia menjadi dipol, artinya muatan plus dan muatan minusnya yang tadinya menyatu dalam artian pusatnya sama ya. Pusat dari muatan positif dan muatan negatifnya itu menyatu sehingga terlihat netral kan itu ya. Tapi begitu ada medan listrik terpisah itu pusat pusat muatan plus dan pusat muatan negatif dari molekulnya itu terpisah. Itu yang disebut dengan nama dipol. Tapi dipolnya nggak permanen, artinya dia menjadi dipol kalau ada medan listrik dari luar ya, eksternal. Itu yang jenis pertama ya. Jenis yang kedua yang tadi saya sebutkan tadi ya, yaitu yang dipol permanen. Jadi mau mau ada medan listrik nggak ada ya tetap dia punya dipol. Ya jadi dipolnya itu sudah sudah bawaan ya, istilahnya sudah sifat alamiahnya. Mungkin ngeliat aja loh, kenapa kok begitu? Apa yang menjadi penyebab? Ya, kenapa kok begitu dan penyebabnya apa? Nah, itu terkait dengan sifat kimia ya. Terkait dengan sifat kimia atom-atom yang berikatan kan, kalian tahu ikatan itu kan ada ikatan ionik, ikatan kovalen gitu kan ya. Saya beri contoh ya, saya beri contoh untuk molekul yang masuk kategori dipol permanen itu molekul air ya. Molekul air termasuk molekul dipol permanen. Kenapa kok begitu? Ya kan kalian tahu molekul air kan terdiri dari hidrogen dan oksigen ya. Ya, hidrogen dan oksigen itu seharusnya itu mereka itu berikatan kovalen gitu ya. Katanya kan kovalen ya, jadi sama-sama apa itu? Sama-sama berkontribusi ya, sama-sama nyumbang lah. Sama-sama nyumbang elektron terus nanti dipakai bersama kan itu ya. Itu kan kovalen ya. Tapi dalam faktanya kepemilikannya itu lebih lebih dominan ya. Lebih dominan dimiliki oksigen atau bahasa kasarnya itu oksigen lebih serakah lah gitu ya. Oksigen lebih serakah daripada hidrogen. Kenapa kok begitu ya? Karena sifat kimia ya, sifat kimia dari oksigen. Jadi di kimia itu ada istilah itu elektronegativitas ya. Itu sifat kimia dari atom. Atom oksigen mempunyai elektronegativitas lebih besar ya. Jadi
Atom oksigen lebih kuat menarik pasangan elektron ya daripada molekul hidrogen ya, terkait dengan elektronegativitas, dan itu sifat kimia ya. Sifat kimiawi dari atom-atom. Nah, gitu ceritanya ya. Sehingga akibatnya apa? Molekul air itu molekul apa berarti? Molekul polar ya. Ya, molekul polar itu maksudnya dipolnya permanen ya. Jadi gini, ada istilah ini sih, molekul polar, molekul non polar gitu loh. Jadi kalau molekul polar itu artinya dipolnya itu permanen ya. Kalau molekul non polar berarti dipolnya itu tidak permanen ya. Dia menjadi dipol kalau ada medan listrik dari luar. Nah itu ya. Itu sebagai pengantar ya. Sebagai pengantar untuk materi ini. Materi hari ini ya. Nah, kemudian terkait dengan itu nanti ada namanya ini. Molekul dalam bahan dielektrik. Ya. Maaf kok molekuler. Medan, maaf ya. Medan molekuler ya. Medan molekuler dalam bahan dielektrik. Maksudnya apa? Maksudnya itu gini. Jadi kan kalian sudah tahu kan ya, ketika di dalam sebuah bahan ya, kita beri medan listrik, itu kan ada medan listrik tambahan ya. Jadi kalau di ruang hampa kan ya nggak ya medan listrik itu ya, medan listrik asli gitu ya kalau di dalam ruang hampa. Tapi begitu kita taruh di dalam bahan dielektrik, ada medan listrik tambahan yang ditimbulkan oleh apa? Ya, yang ditimbulkan oleh muatan-muatan terikat itu ya, muatan-muatan di dalam apa itu, di dalam materialnya gitu ya. Makanya di sini digunakan istilah apa? Di sini digunakan istilah medan listrik dalam dielektrik ya. Karena tidak hanya medan listrik eksternal ya, tapi ada tambahan medan listrik yang ditimbulkan oleh molekul-molekul di dalam bahan dielektrik tersebut ya. Nanti rincinya seperti apa ya, ada di sini kok. Ada di sini semua rinciannya seperti apa ya. Nah, ini loh gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini ya. Oke lah, saya jelaskan sedikit ya. Jadi ceritanya ini kan lempengan kapasitor ini ya, ini loh. Ini ada dua lempeng kapasitor ya, lempeng kiri sama lempeng kanan. Oh maaf, bukan yang ini, yang garis ini loh. Karena ada garis tebel ini ya, garis apa bukan garis sih. Ini loh ya, yang warna hitam ini ya, di arsir hitam rapat ini ya. Ini lempengan kapasitor ini ya. Ini lempengan kapasitor, kira-kira gitu ya. Ini lempengan kapasitor gitu. Ya, lempengan kapasitor. Lalu lempengan kapasitor ini saya hubungkan baterai. Ya, sehingga nanti katakanlah ini saya hubungkan dengan positif baterai ya. Ini positif baterai, negatif baterai. Jadi gini nih. Ini gambarannya seperti ini ya ini. Inilah. Ini gambaran apa ya? Gambaran muatannya. Jadi ini lempengan tadi ya. Sebentar. Saya perlu menyesuaikan dulu dengan maksudnya ini ya. Sebentar. Oh ya, oke, saya tahu. Oke ya. Jadi ini lempengannya ya. Ya ini lempengan ini saya hubungkan dengan positif baterai. Ini negatif baterai sehingga jadi ini nanti ya ini adalah muatan di dalam lempengan kapasitor ya. Ini plus, ini minus. Ya ini yang disebut dengan nama medan listrik eksternal ya. Ini adalah medan listrik apa tadi? Eksternal. Ya. Karena dihasilkan oleh kapasitor ya. Jadi kapasitor itu faktor eksternal ya. Faktor penimbul ya. Dari luar ya, eksternalnya ini ya. Di sini plus, di sini minus. Terus kemudian akibatnya apa? Di sini menjadi negatif. Nah, ini terkait dengan apa ini? Dengan muatan yang kita bahas kemarin itu loh. Muatan terikat ya. Ya, ini adalah muatan terikat ini. Jadi muatan-muatan terikat yang negatif nanti ditarik oleh plus ya. Sementara yang positif ditarik oleh minus ya. Jadi ini loh. Ini maksudnya itu molekul lah gitu ya. Jadi ada berapa ini kayak lingkaran lonjong ini molekul ini ya. Jadi anggaplah ini molekul-molekulnya itu menjadi dipol gitu ya. Nah, ini loh. Jadi sebentar saya tanya dulu ya supaya kalian paham ya. Saya tanya dulu ke kalian. Ini medan listrik eksternalnya itu arahnya kemana nih? Biar kalian paham ya. Medan listrik eksternalnya arahnya kemana nih? Saya tanya dulu kalian.
eksternal ya, dari kapasitor ya. Kemana arah medan listrik dari kapasitor atau medan listrik eksternalnya itu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya itu dari kiri ke kanan. Ya, benar sekali. Dari kiri kanan kan, dari plus ke negatif kan. Nah, kalau medan listrik dari kiri ke kanan ya, gitu kan, maka nanti dipolnya juga mengarah ke sana ya. Coba kalian cermati, dipolnya kan dari kiri kanan kan, dipol itu kan arahnya dari ini kan, plus itu arah dipol itu apa itu anak panahnya itu di kutub positif ya. Jadi arah dipol ya coba kalian amati, dipolnya kan mengarah ke kanan semua kan ya. Ya, jadi arahnya kalian lihat dari muatan plusnya itu ya. Ya kayak magnet lah, magnet kan arah kan utaranya kan itu ya. Utara itu kan arah anak panahnya kan itu ya. Kayak kompas lah gitu ya. Kalau listrik itu berarti plusnya kan itu ya ini. Jadi dipolnya mengarah ke kanan semua kan, ngikuti apa? Ngikuti arah medan listrik eksternal kan itu ya. Sehingga akibatnya apa? Ekornya ya, ekor dari dipolnya ya. Nah, ini kan nempel di ini kan, ekor dari dipolnya kan nempel. Terutama yang bagian ujung ya, saya bahas yang bagian ujung ya. Kan nempel di ini kan, di sini ya. Itu pula yang kepala ya, yang sebelah apa? Sebelah kanan juga nempel ya. Ya, gitu kan. Tapi gambarnya menjadi begini kan, di sebelah kanan gambarnya menjadi ini. Kemungkinan kalian ngamati loh, yang di tengah kok kosong. Kok hanya yang di tepi aja kan? Di sini kan cuma terlihat apa? Tepi apa ini? Tepi kiri menjadi negatif kan ya? Tepi kiri menjadi negatif, sementara tepi kanan kan jadi plus ya. Yang tengah bagaimana? Ya jawabannya yang tengah itu saling menghilangkan. Jadi misalkan ini ya, nah di sini lah. Ini kan ada plus sama minus ya. Jadi ujung plus tetangga di sebelah kiri ya dinetralkan ya, dinetralkan lah, saya sebutnya dinetralkan lah, diimbangi ya, atau lebih tepat diimbangi lah. Muatan plus oleh molekul di sebelah kiri ya diimbangi oleh muatan minus molekul di sebelah kanannya, sehingga nanti ya ini katakanlah homogen ya, saya ngomong homogen ya, tapi kalau hidrogen nanti nggak seperti itu ya, hidrogen nanti nggak bisa ngimbangi ya, artinya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil itu kalau hidrogen ya, tapi kalau mungkin nanti sama besar sehingga nanti apa itu imbang ya, imbang artinya kan nol gitu ya. Nah ini, jadi yang tersisa kan yang tepi kan nggak ada yang imbangi ya, yang tepi kan nggak ada yang imbangi, sehingga di sebelah sini itu negatif, di sebelah sini plus, ini yang di tepi ya. Oke, jadi itu ya. Jadi pertanyaan saya nanti jadi gini, kalau medan listrik eksternal arahnya ke kanan ya, oke ke kanan ya, bagaimana dengan medan listrik yang ditimbulkan oleh tadi itu, oleh dipol-dipol tadi itu, kemana arahnya? Maksudnya itu medannya ditimbulkan oleh bahan apa atom-atom di dalam bahan, arahnya kemana? Melawan, Pak. Ya, melawan kan? Coba lihat ini, melawan kan? Ya. Kan kelihatan. Ini loh, ini kan eksternal ini, yang ini loh, ini eksternal ini. Plus minus kan eksternal ya. Sementara yang dari induksi ya, atau dari apa kemarin kita bahasnya terikat ya. Muatan-muatan terikat ini kan muatan terikat ini ya. Arahnya melawan gitu ya. Jadi apa akibatnya? Yang terjadi di medan listrik di dalam medium ini. Akibatnya apa? Kalau medan listrik tambahannya itu berlawanan arah. Akibatnya di sini medan listriknya bagaimana? Dibandingkan dengan ruang hampa. Lebih kecilkah atau lebih besarkah? Yang di sini ini loh. Kalau ada dielektrik lebih kecil, Pak. Lebih kecil. Ya. Lebih kecil jelas itu. Karena melawan kan ya. Jadi yang ke kanan dilawannya kiri kan jadi mengecil gitu ya. Dibandingkan ruang hampa ya. Ruang hampa kan nggak ada ini kan. Nggak ada yang induksinya kan itu ya. Nah itu ya. Terus kemudian ceritanya gitu ya. Jadi ini perlu saya jelaskan ya. Ciri-ciri pembahasannya sedikit agak jelimet gitu sih. Nah ini. Jadi kemudian saya mau meninjau sebuah kata alam menyebutnya itu dengan nama lubang lah ya. berbentuk rongga bola lah, rongga lah, cavity ya, rongga benar. Jadi jadi ceritanya RIS ya, di bukunya RIS itu cavity lah disebutnya cavity ya. Cavity itu kayak rongga lah, rongga berbentuk bola gitu ya. Nah kayak gini nih, rongga berbentuk bola ya. Lalu apa yang dilakukan? Ya bola ini akhirnya saya apa itu kita bagi dua ya, yaitu apa di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ya di sebelah kiri apa permukaannya? Coba lihat permukaan bola rongga nih loh. Bagaimana permukaan bola rongga di sebelah kiri? Muatannya apa? Kelihatan di sini kan? Muatannya plus ya.
yang di sebelah kanan muatannya minus. Mungkin kalian tanya, loh kok bisa ini plus? Jawabannya di sini loh. Coba kalian amati di sini ya. Coba permukaan rongga itu loh, yang di sebelah kiri bersentuhan dengan molekul, bagian molekul yang apa itu? Kan molekulnya kan terbelah ya, istilahnya terpolarisasi ya, menjadi bagian plus dan bagian minus. Coba kalian cermati permukaan rongga yang bagian kiri, dia bersentuhan dengan bagian molekul yang bermuatan apa? Coba lihat, plus kan ya, plus ya, plus kan itu, sehingga nanti jadi plus. Bandingkan dengan permukaan rongganya yang sebelah kanan ya, dia bersentuhan dengan apa? Bagian molekul yang bermuatan negatif kan ini ya, negatif. Nah nanti jadi nanti. Jadi itu ya. Jadi yang setengah bola lah, anggap aja setengah bola ya. Setengah bola bagian kiri bermuatan plus ya. Ini muatan induksi semua loh ya. Ini saya ngomong muatan induksi ya. Muatan muatan free-nya hanya ada di lempeng kapasitor ya. Jadi hanya ada di lempeng kapasitor. Di dalamnya semuanya adalah muatan induksi ya, atau muatan apa? Kemarin muatan terikat ya. Ya ini jadi menjadi minus ya. Terus kemudian berikutnya saya tinjau 2 molekul saja ini. Sepertinya gitu ya, ini loh. Kan arahnya, arah dipolnya kan seperti tadi tuh ya, arah dipolnya kan dari ke kanan ya inilah. Nah ini kan, cuma ditinjau 2 molekul saja. Itu ya. Jadi prosesnya itu, proses pembahasannya seperti itu ya. Jadi pertama kan pemberian muatan pada lempeng kapasitor ya. 1 ya. Terus yang kedua terjadi muatan di permukaan bandi elektrik ya, ini kan tadi plus minus, kemudian ada sebuah rongga ya, tinjauan pada sebuah rongga gitu ya. Yang ketiga ya, terus yang keempat baru ninjau ini molekul yang ada di dalam rongga ya. Sebenarnya ini rongga hayalan ya. Jadi ini bukan rongga yang sebenarnya ini ya. Jadi saya katakan ini rongga hayalan ya. Jadi diandekan ya, di situ ada sebuah rongga. Itulah ceritanya gitu ya. Rongga hayal ya. Nah, sehingga nanti jadinya ini. Nah, ini yang ditulis di read ya. EM. EM itu maksudnya M-nya itu molekuler ya. Medan molekuler ya. EX. X itu apa? Eksternal. Ya, eksternal berarti apa? Dari kapasitor tadi ya. Ya, jadi medan listrik eksternal dari kapasitor yang ini tadi ya. Nah, ini. Terus ada lagi apa? ED. ED itu dari ini, dari apa? Dielektriknya ya. Jadi ED itu dari dielektrik. Jadi yang ini ya. Ini dielektrik ini ya. Jadi dari dielektrik ya. Ya, dari dielektrik, lalu dari surface. Surface itu dari ini, dari rongga tadi itu. Ini kan rongga ya. Dari rongga, ini kan ya, surface. Lalu yang kedua, E-aksen ya. E-aksen itu dari apa? Dari tetangganya ya. Jadi misalkan ini kan molekul ini dia punya tetangga, kayak gitu ya. Jadi ada berapa medan itu? Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Eksternal itu dari kapasitor ini. Coba perhatikan ya, saya tanya. Biar kalian ngerti itu saya tanya lah. Eksternal, nah ini EX kan eksternal. Arahnya kemana eksternal itu? Tadi udah jawab ya dia. Arahnya kan ke kanan ya, eksternal ya. Kemudian kalau yang D, di elektrik ya, kemana arahnya? Ini kan, dari plus ini ke negatif ini, berarti ke kiri ya. Kiri ya. Kiri itu adalah yang di elektrik. Kemudian kalau yang surface itu berarti rongga ya. Kemana rongga ini kan? Rongga berarti kan arahnya kemana? Ke sana ya. Ke kanan juga ya. Nah ini. Terus kemudian kalau E-aksen berarti kan tetangga. Jadi molekul-molekul tetangga yang ada di dalam rongga ya. Jadi dia hanya bahas molekul-molekul yang di dalam rongga. Jadi rongga itu kayak batasan ini, batasan tinjauan lah. Ya, jadi batasan tinjauan itu rongganya tadi, cavity tadi lah. Jadi ada 4 gitu ya. Itu yang dimaksud dengan nama medan magnet molekuler. Maksudnya itu medan magnet yang dirasakan oleh sebuah molekul gitu loh. Ya. Gampangnya gitulah. Jadi medan magnet bukan magnet ya, listrik. Jadi medan listrik yang dirasakan oleh sebuah molekul itu 1 ya, ditimbulkan oleh kapasitor dari eksternal. Yang kedua, ditimbulkan oleh polarisasi dalam bandi elektrik ya. Yang kedua, yang ketiga adalah medan listrik oleh
rongga hayalannya. Rongga hayalannya, ini rongga hayalannya. Jadi rongga hayal ini kayak batasan inilah, batasan antara apa istilahnya nanti itu ya. Nanti aja deh. Maunya ini adalah rongga lah gitu ya, rongga hayal lah. Lalu ini adalah molekul-molekul lain yang ada di dalam cavity tadi ya, yang ada di dalam rongga tersebut itu disebut E-aksen. Nah, kemudian ya ED sama dengan seper epsilon 0 P ya, terkait dengan polarisasi yang kita bahas bab 1 ya, bab 1 ya. Kan ini terkait dengan polarisasi ya. Ya, medan listriknya ini ya. Jadi ini di dalam band elektrik ya, sama dengan negatif polarisasi. Kenapa negatif ya? Karena arahnya berlawanan kan. Kan kalian tahu polarisasinya kan arahnya ikuti arah medan eksternal ya, ke kanan, tapi medan ED-nya ke kiri kan itu ya. Makanya negatif itu ya. Gitu ya. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini kan kaitannya dengan ini ya, epsilon 0 X. Ini ya, jadi E ya. E itu medan listrik keseluruhan tadi ya. Oh, ini kaitannya antara ini terkait, ini coba dikaitkan dengan ini apa sih namanya itu, bahan dielektrik ya, terkaitkan dengan bahan elektrik. Kan ada epsilon 0 begitu ya. Ya persamaan 53 ini ya. 53 sehingga nanti dengan menggunakan hasil-hasil tadi ya dari bab-bab sebelumnya ya, maka nanti persamaan 51 ini tadi ya. Ya, persamaan 51 ini berubah menjadi persamaan 54. Kira-kira apa yang berkurang ini ya? Coba kalian cermati ya. Dari persamaan 51 menjadi persamaan 54, apa yang berkurang ini? Tadinya sepertinya 4 suku tadi ya. Inilah. 4 suku kan ya, 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang menjadi berapa suku ini? Ada yang berubah nih. Dari 51 ke 54 ini, coba kalian cermati ini. Nggak bisa tak? Bisa nggak ini ya, 1? Coba kalian cermati. Aduh, nggak bisa ya. Aduh, nggak bisa ya. Coba kalian cermati ini. Apa yang berubah nih dari 51 ke 54 ini? Sama ED-nya jadi E, Pak. Gimana? Yang keras? Itu, Pak. E eksternal sama D-nya itu jadi E. Ah, benar sekali. Jadi satukan ini ya. Jadi medan eksternal dengan medan dalam medium ya, dalam bahan elektrik itu dijadiin satu, jadi E, itu ya. Itu kan pembahasan di bab 1 kemarin ya. Jadi terkait antara medan eksternal tadi hampa ya dengan medan di dalam dielektrik yaitu. Jadi disatukan namanya E ya, itu artinya medan keseluruhan ya. Medan keseluruhan di dalam bahan dielektrik ya. Kan kemarin tadi sudah saya singgung kan bahwa medan di dalam bahan dielektrik itu lebih kecil ya daripada medannya di dalam ruang hampa. Itu maksudnya E ya. Maksudnya itu E, itu artinya medan di dalam bahan dielektrik ya. Yaitu terdiri dari medan eksternal ya ditambah medan dari polarisasi ya, ED nih. Cuma penambahannya negatif kan itu ya. Sehingga menjadi lebih rendah kan, dikurangi sebetulnya ya, bukan ditambah. Kan vektor ini kan vektor ya, nggak masalah kan kalau vektor ya. Vektor kan tergantung arah kan itu ya. Nah, itu perubahannya di situ ya. Nah, kemudian kita mau bahas ini yang di dalam rongga hayal tadi ya. Rongga hayal tadi loh ya. Tadi kan ada rongga hayal tadi ya. ES tadi loh. Ini ya, medan listrik oleh surface atau rongga cavity tadi ya. Nah ini. Nanti sama ini menggunakan koordinat bola ya. Jadi ini ceritanya kaitannya dengan medan listrik ya yang ditimbulkan oleh muatan di dalam bola ya. Arah P-nya kan konstan ya, ini ceritanya gitu ya. Arah P-nya kan konstan ya. Ke arah apa? Ke arah kanan tadi gitu ya. Nah, ke arah kanan ya. Ya. Jadi ini ceritanya mau menghitung medan listrik ya yang ditimbulkan oleh permukaan rongga ya. Permukaan rongga akibat polarisasi yang arahnya konstan, polarisasi P ya, yang arahnya konstan ke kanan ya. Nah, ini. Nanti ini menggunakan koordinat bola tentunya ya, kan berupa bola ya. Ini koordinat bola kan ya. Ya, ini permukaan ya.
Karena permukaan jadi integralnya 2 kali kan. Kan permukaan ini, permukaan bola loh ya. Kan muatannya ada di permukaan bola ini, permukaan rongga ini ya. Ya, jadi P ini berada di permukaan rongga ini. Nih kan integralnya kan ini ya. Ini kan koordinat bola ini ya. Ya, permukaan berarti kan R-nya konstan ya. Yang berubah itu apa? Theta sama V gitu ya. Theta-nya dari 0 sampai B ya. B-nya dari 0 sampai 2P kan itu ya koordinat bola itu ya. Di sini ini kan persoalan geometri lah. Bisa kalian hitung sendiri kok, gampang kok ini, integral gampang kok ini ya. Nanti ketemu ini loh. Hasil akhirnya nanti ketemu ini. Sepertiga epsilon 0 ya. Jadi nanti ini kan 4pi. Jadi nanti ini menghasilkan pi ya. Ini aja menghasilkan 2pi ya. Ini menghasilkan 2pi. Ini integral ini kan integral cos kuadrat. Jadi kan d cos ini ya. Terus pokoknya nanti hasilnya inilah gitu ya. Hasilnya ini. Nanti bisa kalian inilah kalian coba sendiri itu ya. Itu kan hanya persoalan kalkulus biasa itu ya. Sepertiga epsilon 0 lah ini hasilnya ya. Ini adalah yang medalisnya ditimbulkan oleh permukaan rongga hayal ya. Saya sebut aja rongga hayal. Bukan sebenarnya ya. Itu hanya konsep ya. Hanya konsep ya, tidak. Nah, ini gini loh. Ini ya. Jadi ini ya. Ya tahu. Sehingga nanti dari situ. Nah, terus kemudian ini aksen sama dengan 0. Ini loh. Kelihatan ya. Aksen sama dengan 0. Jadi tadi ES-nya ini ya. ES-nya ini. Kenapa kok 0? Pasti ada alasannya ya. Kenapa kok E-aksen? Tadi sebentar saya tanya dulu. Sambil ingat-ingat ya. Tadi E-aksen itu apa tadi? Tadi saya ngomong apa tadi? E-aksen itu apa tadi? Masih ingat nggak tadi? Barusan tadi. E-aksen itu apa? Dalam izinnya, Pak. Gimana yang keras? Iya, Pak, izinnya, Pak. Seingat saya, yang E-aksen itu yang di dalam rongga hayalan tadi, Pak. Lah ya, oleh apa itu? Medalisek oleh apa itu? Oleh molekul tetangga yang di dalam rongga ya. Jadi E-aksen adalah medalisek oleh seluruh ya. Seluruh molekul, pokoknya seluruh tetangganya. Jadi gitu loh, kita mau ninjau satu molekul saja. Kita di dalam, kan kalian tadi tahu sendiri kan, bahwa molekulnya kan punya muatan ya. Ada ujung bermuatan plus, ada ujung bermuatan minus kan gitu ya. Nah itu kan nanti menghasilkan medan listrik. Nah itu nanti disebut dengan nama E-aksen. Jadi E-aksen itu seluruh tetangganya. Gitu ya. Loh kenapa kok 0? Nah ini pasti ada alasan. Alasannya itu loh, kenapa kok 0 ini loh? Apa ini? Ini loh, ada kata apa ini? Apa ini? Bisa baca nggak di monitor kalian? Lihat nggak? Lihat nggak kalian? Nggak di monitor kalian? Lihat kursor saya ya? Halo? Lihat, Pak. Apa? Saya sedang nunjuk apa ini? Randomly distributed. Randomly. Ya. Random itu artinya acak ya. Jadi distribusi molekulnya itu acak. Lah kalau acak kan berarti kan resultannya 0 kan. Pokoknya ada kata acak itu pasti resultannya 0 lah gitu ya. Jadi random itu terkait dengan resultan 0 gitu ya. Jadi kenapa kok 0? Karena distribusi molekulnya itu random. Ya, random berarti itu teorinya begitu ya. Sehingga 0, sehingga nanti terjadi jadi gini kan ya. Ini kan tadi disatukan ya. Itu kan medalisnya di dalam medium, berarti kan penyatuan dari apa? Eksternal sama ED tadi ya. Polarisasi di dalam apa itu? Bahan dielektriknya tadi ya. Terus ini kan tadi ya oleh cavity tadi ya. Terus oleh X-nya oleh tetangganya 0 kan itu ya, karena random. Ini ya, jadi ini yang disebut dengan nama EM ya. Apa tadi? Medan listrik molekuler ya. Medan listrik yang dirasakan oleh satu molekul ya. Oleh semuanya ya, oleh molekul-molekul di sekitarnya. Jadi gini loh. Maksud saya mau mengatakan ini deh. Yang dimaksud dengan molekul-molekul sekitarnya itu adalah molekul-molekul yang ada di dalam rongga. Ya, jadi tetangga dekat lah, rongga itu artinya tetangga dekat ya. Kalau yang lainnya itu disebut tetangga jauh ya. Tetangga jauh itu ini gitu ya. Ya, yang terkait dengan ini tadi. Jadi tadi kan saya nyebut dengan istilah rongga khayal ya. Rongga khayal itu terkait dengan batasan antara molekul dekat dan molekul jauh gitu loh, gampangnya gitu ya. Ya, jadi jadi batasnya itu rongga tadi. Rongga khayal tadi ya. Jadi rongga khayal itu menggambarkan batas antara molekul yang dekat
yang dikatakan dekat ya dengan satu molekul tadi dengan molekul-molekul lain yang jauh, itu batasnya itu disebut rongga ya. Jadi itu kan khayalan itu ya, khayalan. Nanti jadi gitu ya. Sehingga nanti jadi ini ya, ini adalah medan listrik yang dirasakan molekul ya, makanya disebut molekuler ya. Nah, kemudian di sini ada P kecil. Bentar, saya tanya ke kalian ya, biar kalian selalu ingat ya. Apa bedanya antara P kecil sama P besar? Ini loh, ada P kecil dan P besar. Bedanya apa itu? Apa bedanya P kecil sama P besar itu? Ini kan ada P kecil ini ya. Ini P besar. Menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau P kecil itu polarizability, itu yang mikroskopik. Kalau P besar itu polarisasi, itu yang makroskopik. Oke, jadi polarisasi berarti kan kaitannya dengan materialnya ya. Materialnya kan itu ya. Kalau ini polarisasi itu terkait dengan ini molekulnya ya. Jadi dengan kata lain, kalau P kecil itu molekul, berarti kan kalau P kecil berarti kan mikro ya. Kalau P besar itu materialnya bahannya berarti kan makro. Jadi gitu ya. Sebetulnya sama-sama polarisasi sih ya. Sebetulnya sama polarisasi ya. Cuma di sini disebut dengan nama ini polarisability ya. Polarisability, satunya ini polarization ya. Kan hampir-hampir sama itu istilahnya ya. Polarisability, polarization. Cuma supaya gampang itu saya katakan aja lah. Kalau P itu terkait molekul ya. Molekul berarti mikronya ya. Sifat mikronya. Kalau P besar itu skala besarnya ya. Skala besar materialnya ya. Materialnya berarti kan makro ya. Jadi keseluruhan material, keseluruhan bahannya. Kalau P itu hanya satu atom, satu molekul gitu ya. Disebut di sini apa? Polarisability. Maksudnya itu polarisasi satu molekul. Kalau P besar itu polarisasi untuk seluruh materialnya ya, seluruh bahannya. Ya, kalau polarisability ya atau polarisasi dari sebuah molekul ini alfa EM. Sebentar ya, biar kalian nyambung ya. Ini kita bahas yang tipe pertama ya. Tadi kan saya katakan ya, ada dua tipe tadi ya. Tipe pertama itu apa tadi? Tipe pertama itu terkait dipol yang non permanen ya. Dipol non permanen. Tipe yang kedua belum saya bahas ini ya, itu yang dipol permanen ya. Itu ceritanya ya. Jadi ini dipolnya non permanen. Coba kalian cermati. Kalau EM-nya 0, P-nya bagaimana nih? Ini loh, kalau EM-nya 0, PM-nya bagaimana nih? Persamaan ini loh. Sama 58 ini loh. Kalau EM-nya 0, PM-nya bagaimana? 0 juga. 0 juga kan? Berarti kalau ada medan listrik, dia terpolarisasi kan itu ya. Kalau medan listriknya 0, nggak ada, berarti kan 0 juga kan. Nah itu yang saya maksud dengan dipol non permanen ya. Tergantung ada EM atau enggak kan itu ya. Ada EM dia jadi dipol kan. P-nya muncul kan itu ya. P itu dipol ya. P itu maksudnya itu momen dipol ini, dipol momen itu ya. Dia dipol momen ya. Itu. Jadi dipol momen ada kalau ada E gitu ya. Enggak ada E ya 0 kan itu ya. Ya, ini kita bahas. Kalau semakin kuat bagaimana? Medan listriknya. Makin kuat juga dipolnya ya. Jadi kalau medan listriknya 2 kali lipat ya, momen dipolnya 2 kali lipat juga ya. Jadi kekuatannya bergantung sama medan listriknya ya. Tapi sekali lagi saya katakan ini untuk yang linier ya. Linier itu maksudnya apa? Sebanding ya. Jadi kalau E-nya 2 kali, P-nya 2 kali, E-nya 3 kali, P-nya 3. Itu namanya apa itu momen dipol linier ya. Ada juga yang enggak, yang non linier, tapi kita nggak bahas itu ya. Kita bahas yang linier aja ya. Nah itu yang terjadi di mikronya ya, di molekulnya ya. Terus ada alfa ya. Jadi alfa ini apa alfa itu ya tadi polarisability tadi ya. Jadi apa itu? Yaitu kemampuan sebuah molekul untuk mengalami polarisasi. Jadi ada yang gampang terpolarisasi, ada yang susah kan itu ya. Kalau gampang terpolarisasi dikasih medan listrik sedikit aja sudah terpolarisasi gitu ya. Tapi kalau yang susah dikasih medan listrik yang kuat polarisasinya kecil kan itu ya. Itu tergantung sama alfa ya. Semakin besar alfa semakin gampang terpolarisasi molekulnya ya, molekul. Nah, kemudian kalau kita kaitkan itu dengan material secara keseluruhan ya.
Ya, kalau kita kaitkan dengan material secara keseluruhan, itu kan berarti apa yang saya lakukan ya ini. EM saya ganti ya. Tadi EM sama dengan apa? EM sama dengan ini tadi ya. Ya, medan listrik dalam apa itu? Dalam media ya, ditambah ini oleh rongga tadi ya. Rongga batas tadi loh. Batas antara tetangga dekat, tetangga jauh tadi itu ya. Itu EM-nya ya. EM berarti kan ini kan. Terus ada lagi namanya N ini ya. N ini apa ini? Nah, kalian harus tahu tuh N itu apa itu. N besar ini apa ini? Ini kayak di pelajaran kimia itu loh. Apa itu? Kalau di kimia itu N itu menyatakan apa itu? Masih ingat nggak di pembahasan? Gimana? Gimana? Halo? Apa N besar itu? Kalau N besar itu bisa kayak ini Pak. Ada yang kalau di termo kan NKT gitu. Ya benar. Benar. Kayak tanya dengar itu NKT. Iya, yang keras. Tadi sebut benar tadi. Yang keras. Halo? Iya Pak. Nah, tadi lo barusan. Siapa? Peggy ya? Ya, Peggy silakan. Tadi lo. Hampir benar tadi, benar. Tadi lo. Di terminologi. Iya. Itu kan sebetulnya kan dari perumusan FNRT disederhanakan. Benar. Ya. Apa? Jadi N-nya sendiri itu banyak molekul gitu. Banyak molekul ya. Atau kalau di kimia kan kalian tahu tuh loh. Di kimia itu loh kan ada kayak besaran pokoknya ada 7 sih. Ya, ada 7 kan. N itu kan banyaknya molekul ya. Atau kalau di kimia namanya bilangan Avogadro ya. Ya, bilangan Avogadro itu kan banyaknya molekul kan. Banyaknya molekul dalam 1 molar gitu kan ya. Jadi sebanyak itu. Jadi N ini sebenarnya nilainya tuh ya seorder dengan bilangan Avogadro tersebut ya. Berapa nilai bilangan Avogadro itu ya? Hafal kalian? 6,0. Nah, ya 6 aja lah. Dibulatkan aja 6 ya. Dibulatkan aja 6. 6 kalinya yang penting itu kalinya. Kali berapa? Kali 10 pangkat berapa itu? Itu yang penting itu. 6 kali 10 pangkat berapa? 10 pangkatnya itu loh. 23 seingat saya. 23, benar. 23. Jadi segitu banyaknya ya. Itu besar sekali loh ya. 10 pangkat 23 loh ya. Kalian bisa bayangkan 10 pangkat 6 mega ya. 10 pangkat 9 giga. Ya, 10 pangkat 12 tera. Di atasnya tera apa itu? 10 pangkat 15 apa? Di atasnya tera. Lupa saya. Nggak tahu saya. Eta kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah loh ya. Terus berikutnya sudah nggak ada namanya ya. Nah itu di atasnya lagi tuh ya. Habis 15, 18, 18, 21. Masih di atasnya lagi ya. 23 ya. Ya segitu besarnya lah. Itu bilangan Avogadro ya. Setara lah. Nah, itu. Jadi nanti ini. Jadi dikalikan dengan N tadi. Banyaknya molekul tadi kan. Banyak molekul bilangan Avogadro ya. Bukan apa tuh ya seorder lah. Seorder dengan bilangan Avogadro. Nah, nanti jadinya P ya. Ya ini ya. Nah. Jadi perumusan ini berasal dari ini kan itu ya. Jadi ini. Ya. Jadi ini ceritanya gini loh. Ini ceritanya kita mau mengaitkan ya antara tinjauan mikro dengan tinjauan makro ya. Ini kan kita tadi barusan kan melihat tinjauan mikro ya tadi loh. Pakai rongga segala tadi loh. Rongga hayal tadi itu kan tinjauan mikro. Nah, kalau berikutnya kita coba hubungkan ya antara tinjauan mikro yang sekarang ini dengan tinjauan yang makro yang kita bahas di bab 1 sebelumnya itu loh. Nanti hasilnya itu ini gitu ya. Nah, ini lalu nanti hasil akhirnya itu ini persamaan 5-10. Nah, ini loh. Sama 5-10 ini kaitannya antara aspek ya, aspek mikro yaitu alfa. Alfa itu kan mikro ya. Tadi loh, alfa itu kan ini polarisability kan mikro itu ya. Kemampuan molekul ya terpolarisasi ya. Itu ya. Dengan yang makro, kalau yang makro itu apa? Ya K ini. Masih ingat K itu apa itu? Oh, ini udah tadi. K itu apa ini ya? Konstan dielektrik ini ya. Ya, konstan dielektrik. Kemarin itu loh yang K itu. Jadi ini coba ngaitkan antara alfa besaran mikro ya dengan K yang merupakan besaran makro. Itulah hubungannya ini ya. Jadi hasilnya itu sama 5-10 ini loh. Ini disebut dengan nama ini loh. Clausius apa ini? Clausius Mosote. Jadi ini adalah persamaan yang ditemukan oleh Clausius Mosoti ya.
yang berhasil mengaitkan ya antara besaran mikro yaitu alfa. Alfa itu tadi apa? Polarisabilitas molekul ya, saya terjemahkan gitu ya. Dengan K itu apa? Konstanta dielektrik. Oh ya, kayak konstanta bahan dielektrik gitu ya. Nah, itu ya. Ini pokoknya hasilnya pembahasannya itu ini ya. Itu ya. Clausius-Mozotti ya. Terus berikutnya apa ini? Itu ya. Itu tentang molekul untuk, tapi sekali lagi saya katakan ya. Sekali lagi saya katakan bahwa Clausius-Mozotti ini untuk dipol apa? Dipol non permanen ya. Karena alfa itu kan dia menjadi dipol kalau ada medan listrik kan gitu ya, ceritanya kan gitu ya. Jadi ini Clausius-Mozotti ini membahas dipol yang non permanen ya. Kalau yang permanen ada bahasa tersendiri nanti. Habis ini ya. Terus berikutnya tentang apa ini? Model sederhana ya. Model sederhana untuk dipol terinduksi atau dipol tadi yang kita bahas tadi ya, dipol apa itu? Dipol non permanen tadi ya. Oke ya. Yang dipol non permanen tadi. Dipol non permanen. Jadi di modelnya ya, modelnya sederhana lah. Nggak usah gampang-gampang. Jadi ceritanya itu ini loh. Ini sebetulnya hukum kolom ini ya. Ini kan hukum kolom ini ya. Q1, Q2 kan itu kisahnya. Atau ini apa K ya, K Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya kan ini ya. 1/4 Pi epsilon itu kan K. K Q1-nya itu ZE. Ya. Q2-nya ini ya ZE. Kenapa kok ZE? Kalian masih ingat Z ya? Z itu apa ya? Ini kaitannya dengan atom-atom tuh ya. Z itu apa? Z itu ini loh. Bilangan apa? Bilangan atom ya. Z itu bilangan atom ya. Jadi misalkan hidrogen tuh bilangan atomnya atau nomor atomnya 1 ya gitu ya. Helium itu 2 gitu ya. Kalau oksigen itu berapa ya? Nomor atomnya oksigen itu berapa? Bilangan atomnya. Nomor atom atau bilangan atom lah. Oksigen itu berapa? Kalau hidrogen kan 1, helium 2. Kalau oksigen berapa? Hah? Berapa, Maggie? 8 ya? Ya, 8 ya. Ya, berarti kalau oksigen Z-nya 8 ya. Maksudnya itu menyatakan ini loh, jumlah elektronnya ya. Oksigen punya 8 elektron, 8 proton gitu loh. ZE berarti kan. Maksudnya ZE itu berarti dia itu punya ya. Jadi ini ceritanya kan gaya tarik ya. Gaya tarik antara elektron dan inti atom gitu loh ceritanya gitu ya. Elektronnya kan ada berapa? Ya ada, kalau katalah oksigen berarti ada 9 ya. Nah, terus ini kan gaya itu kan apa? Muatan kali ini kan ya. Muatan kali medan ya, itu kan gaya ya. Gaya itu kan Q dikali E ya. Ini gaya. Ini gaya kolom ya. Gaya kolom. Nah, mungkin yang perlu saya jelaskan itu terkait ini loh, yang suku ini loh. Dari mana nih kok ada suku ZE X pangkat 3 R 0 pangkat 3 gitu ya. Ini loh. Ini yang perlu itu terkait dengan ini loh, negatif tarikan ya. Tarikan muatan negatif, the negative check everything, the is that the part of it. Oh ya, terkaitan dengan awan elektron. Ya, terkait dengan awan elektron. Jadi gini loh, kalau pakai model atom yang model tata surya itu ya. Tata surya kan model atomnya siapa ya? Thomson ya. Itu kan kurang tepat ya, kurang pas ya. Jadi elektron mengelilingi inti atom itu tidak seperti planet mengelilingi bintang ya, planet mengelilingi matahari nggak seperti itu ya. Tapi tidak berbentuk garis yang jelas gitu ya, tapi berbentuk awan ya. Kenapa kok begitu ya? Ada kaitannya dengan sifat kuantum kan itu ya. Jadi nanti ada jalannya itu awan ya, awan elektron. Jadi awan tuh ya kayak lintasan lah. Kenapa kok berbentuk awan ya? Karena sifat kuantumnya ya. Karena ada itu ya ketidakpastian
posisi dan momentum kan itu ya, apa pokoknya sifat kuantum lah gitu ya. Makanya disebut awan ya, jadi bukan seperti kayak planet gitu ya. Ya, ini yang gitu ya. Jadi lah itu ya, di sini sudah diuraikan enggak, kenapa kok begitu ya. Ya, jadi terkait dengan perhitungan awan tersebut ya, nanti nah ini kan. Sebenarnya ini bisa kita jelaskan kok ya dengan menggunakan seperti yang kita bahas di hukum Gauss itu loh. Ya, menggunakan hukum Gauss ya, benar kan hukum Gauss ini ya. Nanti terkait sama dengan ini ya. Jadi terkait itulah apa itu muatan dalam bandi elektrik kayak seperti itu loh, gitu ya. Jadi ini kan pakai X pangkat 3 per R0 pangkat 3 ini. R0 itu jari-jari atomnya lah gampangnya gitu ya. Jadi ini penjelasan menggunakan hukum Gauss ya. Nah, dengan menggunakan model itu ya. Ya, jadi ini model paling sederhana nih ya. Model paling sederhana ya. Kalau yang model yang lebih bagus ya, ya sekali lagi harus menggunakan fisika kuantum ya. Ini sudah menggunakan fisika kuantum ya, buktinya menggunakan awan tadi ya. Awan elektron gitu ya. Itu sudah, tapi sedikit gitu ya. Jadi ini model yang paling sederhana. Jadi kalau menggunakan model sederhana ini, nanti dapatnya itu ini ya. Jadi alfa itu sama dengan ini, 4pi ya ini. Ini menurut model atom yang paling sederhana ya, bahwa polarisabilitas itu 4pi. Jadi coba kalian cermati. Menariknya itu apa? Menariknya di sini. Ini loh, 4pi epsilon 0 dari pangkat 3 ini ya. Ini pangkat 3 ya, benar ya? Di monitor kalian lihat apa ini? R0 pangkat berapa ini? Pangkat 3 benar ya, Meki ya? Ya, pangkat 3 benar. Jadi itu menariknya ya. Jadi alfa itu bergantung sama jari-jari atomnya ya, pangkat 3 ya. Ya. Enggak, pangkat 3, pangkat 0. Kurang tahu. Sepertinya sih pangkat 3 ya. Cuma ini cetakannya jelek. Pangkat 3 kok itu ya. Saya yakin pangkat 3. Buktinya apa ya? Ini tadi kan, ini kan pangkat 3 tadi ya. Ini kan ya. Ini loh. Ini kan sudah kelihatan, kan alfanya kan itu ya. Ya pangkat 3. Jadi artinya gini, artinya kalau menurut teori ini ya, kalau atomnya makin besar ya, kalau atomnya makin besar, baik kan alfanya makin besar kan itu ya. Jadi atom besar itu gampang terpolarisasi daripada atom berukuran kecil gitu loh maksudnya itu. Soalnya kan terkait dengan R0 kan itu ya. Nah, maksudnya itu gitu ya. Tapi itu ya itu baru model yang sederhana ya. Model yang benar ya tentunya bukan yang ini gitu ya. Ini kan cuma model pendekatan awal saja ya. Nyatanya lebih eksak ya. Harus melibatkan apa itu fisika kuantum. Itu ya, udah ya. Jadi langsung saya ke tipe yang kedua ya, yaitu untuk molekul polar. Atau mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke tipe yang kedua ya, untuk yang molekul polar ini. Silakan kalau ada mau tanya. Terkait dengan tipe yang pertama tadi ya, yang dipolnya dipol induksi tadi ya. Apa dipol yang kalau ada medan listrik tuh? Mau bertanya. Ya silakan, Meki. Nah. Itu berkaitan sama yang di elektrik. Di elektrik ya. Itu kan ada 4 ya. Medan tadi ya, Meki ya. Medan yang tadi coba tak buka dulu medan. Saya ngiranya tadi ya. Tak buka dulu. Ini kan maksudnya ini Meki ya. Ya. Ah, ya. Ya gimana pertanyaannya? Yang kirain awalnya itu eksternal sama di elektrik, terus yang surface ini yang itu rongga tadi, rongga. Itu di apa ya? Kan itu bahan di elektrik, berarti dia itu medan yang kayak di tengahnya bahannya gitu. Ya. Itu khayalan loh, Meki. Jadi bukannya di dalam bahan elektrik ada rongga enggak. Itu cuma khayalan terkait dengan perbatasan ya. Perbatasan antara terkait dengan tetangga tadi loh. Kan tetangga itu kan ada tetangga dekat, tetangga jauh. Jadi batas, jadi rongga itu saya katakan sebagai batas lah. Batas antara tetangga jauh dan tetangga dekat dari molekulnya gitu loh. Jadi dikhayalkan seperti rongga gitu loh, Meki. Iya. Ya. Oh iya. Terus yang tadi eksternal sama di elektrik itu akhirnya dijadiin jadi satu. Yaitu medan dalam bahan elektrik. Jadi medan bahan elektrik kan ditimbulkan oleh 2 hal. Medan eksternal sama medan yang ditimbulkan oleh polarisasi di dalam materialnya, yaitu ED tadi itu. Makanya medan di dalam bahan elektrik kan lebih kecil dari di dalam ruang hampa ya, karena adanya ED itu. Kalau di ruang hampa kan cuma EX saja itu ya.
Dilempar cuma E saja, tapi di dalam itu maksudnya gitu, Meki. Ya, ada perlawanan. Iya, perlawanan. Nah. Jadi gitu ya. Jadi intinya ini kan, jadi Ritz mau mengatakan bahwa ketika kita meninjau medan listrik yang dirasakan oleh sebuah molekul ya, saya katakan ini banyak sebuah molekul ya, apa yang dirasakan oleh sebuah molekul terhadap medan listrik. Pertama, dari eksternalnya ya, dari sumber eksternal, yaitu tadi dari baterai tadi ya, baterai kapasitor tadi ya. Kemudian efek yang ditimbulkan di dalam medianya ya, yaitu ED tadi ya. Terus berikutnya dengan molekul-molekul yang dekat dengan dia gitu ya, yaitu tadi ES ini ya, ES kan. Maaf bukan ES-nya ya, apa itu? Rongganya tadi ya, rongga tadi ya. Terus berikutnya baru ini, molekul-molekul yang ada di dalam rongga tadi. Rongga itu berarti yang molekul-molekul sekitarnya ya, yang dekat dengan dia kan. Kalau yang jauh kan tidak menimbulkan efek ya. Yang dekat aja, tapi ternyata nol juga kan ya. Nol juga karena apa? Karena tadi alasannya apa tadi? Random tadi loh. Dan gitu. Jadi apa ya? Jadi tahapan yang dikembangkan di teori mikrokelistrikan itu empat langkah tadi tuh, Meki ya. Ini nggak cuma buku ini kok yang bahas ini ya, bukunya Neve ya. Waktu saya kuliah dulu ya, saya dulu kuliah pakai bukunya Neve ya. Cuma nggak saya upload di MyITS ya. Bukunya lebih tebal lagi. Dan kenapa kok nggak saya bahas pertimbangannya? Lebih rumit lagi pembahasannya dibandingkan bukunya ini apa nih, bukunya Rich ini ya. Tapi kalau yang enak ya bukunya Griffith ya. Tapi Griffith pembahasannya itu lebih apa itu? Lebih gampang dimengerti lah. Gitu. Itu jadi ada 4 ini ya. Nah, saya lanjut ya berikutnya ya. Saya lanjut berikutnya ke yang polar. Nah, ini sekarang molekul polar ya. Jadi kalau molekul polar berarti kan molekulnya sudah polar ya. Mau ada medan listrik atau enggak ya dia itu polar ya. Itu terkait dengan tadi ya sifat kimia tadi ya. Karena efek-efek kimiawinya ya. Jadi ada yang dominan gitu ya, ada atom yang dominan ya. Dominan menguasai gitu loh dibanding yang lainnya ya. Ya itu ya. Jadi apa yang terjadi dalam molekul-molekul yang polar. Ini yang terjadi itu gini ya. Jadi ketika tidak ada medan listrik, yang terjadi itu gini nih. Apa ini? Random distribution ya. Permanen dipol. Nah ini ya. Jadi kenapa kok katakanlah air ya? Kenapa air kok tidak mengalami polarisasi kalau tidak ada medan listrik? Padahal kan molekul air kan dipol permanen. Alasannya karena molekul-molekul air itu posisinya antar satu dengan yang lainnya itu random, acak ya. Sehingga resultannya, pokoknya kalau random itu identik dengan resultan nol gitu ya. Sehingga resultan medan listrik yang dihasilkannya jadi nol gitu ya oleh molekul-molekul tadi. Itu ya. Jadi itu ketika nah sekarang kalau ada nggak dijelaskan, nggak digambarkan ya di sini ya. Pokoknya gitu ya. Jadi kalau apa itu kalau nggak ada medan listrik dia random gitu ya. Tapi begitu ada medan listrik dia mulai terarah. Ya, terarahnya bagaimana? Ya arah dipolnya mulai mengikuti arah medan listrik. Ya, jadi kalau medan listrik ke kanan, berarti kan dipolnya juga arahnya ke kanan, meskipun belum 100% ya, nggak masalah ya. Mungkin hanya 10% nggak masalah ya. Masih banyak acaknya ya. Jadi 10% yang mengikuti arah medan listrik, yang 90%-nya acak. Nggak masalah. Ya, berarti kan artinya kan teratur ya, meskipun hanya 10%. Nah, kalau kayak gini berarti kan teraturnya 0% ya, randomnya 100% ya. Itu pokoknya ya. Jadi semakin nanti gini, semakin besar medan listriknya, semakin besar keteraturannya ya. Misalkan medan listriknya kecil ya, 10% yang teratur ya, 90%-nya random ya. Saya perbesar lagi, nanti bisa jadi naik. Jadi yang teratur menjadi 30% ya. Randomnya 70% kan gitu. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi polarisasi dan tidaknya tidak lagi disebabkan oleh dipolnya menjadi terpolarisasi atau enggak, bukan ya. Tapi
antar dipol satu dan dipol yang lain itu posisinya menjadi lebih terarah ya. Lebih terarah ya. Jadi kalau nggak ada medan listrik dia semerawut gitu ya. Random itu semerawut lah gitu ya. Saya semerawut gitu ya. Tapi begitu ada medan listrik dari luar ya, dari eksternal ya, dari katakanlah dari baterai, dari kapasitor ya, maka barisnya mulai terarah ya. Jadi orientasi ya dari dipol-dipolnya mulai terarah, mulai dari kecil sampai besar gitu ya. Nah ini, kalau seperti ini sudah 100% terarah nih, coba kalian cermati ya, ini kan PS. S sudah kata saturation ini loh. Jadi polarisasi jenuh ya. Jadi kalau sudah jenuh berarti kan 100% terarah ini. Tinggal dikali N kan dia kan PM nih kan nilai ininya, nilai dipol molekulnya ya. Kan dipolnya permanen ya. Jadi ya ini PM. Dikalikan N berarti kan 100% ini ya. N berarti kan keseluruhan gitu ya. Jadi kalau ini berarti ya 100% ya. Sudah apa ini? Sudah teratur 100% ya. Jadi randomnya 0 ini. Maka disebut nama saturation. Jadi jenuh ya. Kalau sudah jenuh ya enggak, ya sudah enggak bisa terarahkan lagi ya. Sudah maksimal jenuh itu. Ya itu kalau jenuh ya. Tapi biasanya enggak mungkin jenuh ya. Ada juga sih. Jadi gini loh, mungkin sekedar tahu aja ya. Nanti itu ada istilah di listrik itu ada istilah ferroelektrik. Ya, ferroelektrik ya. Ferroelektrik itu maksudnya itu ferro itu kan besi ya. Ya itu hanya istilah pinjaman aja ya. Karena istilah pinjaman di kemagnetan. Kalau di kemagnetan namanya kan ada ferromagnetik ya. Jadi ferromagnetik adalah peristiwa terarahnya ya dipol-dipol magnet secara 100%, makanya disebut ferro ya. Ya biasanya terjadi pada besi, makanya disebut ferro ya. Biasanya besi yang gampang istilahnya apa? Gampang di 100% kan ya keteraturannya. Makanya disebut ferromagnetik ya. Kemudian istilah itu dipinjem ya. Dipinjem ke listrik menjadi ferroelektrik. Jangan diartikan itu bahan besi, bukan loh ya. Jadi ferroelektrik itu bukan bahan besi. Jadi ferro di situ hanya menggambarkan bahwa dipol-dipol listriknya bisa diarahkan 100% gitu ya. Itu makna ferro ya. Jadi makna ferro itu artinya bisa dibuat teratur 100% ya. Jadi jangan dimaknai besi loh ya. Itu yang perlu saya tekankan. Ya. Ferroelektrik. Cuma di sini nggak bahas ferroelektrik ya. Nggak bahas itu ya. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya terkait dengan ini ya, apa itu namanya? Fisika statistik ya. Statistical mechanics. Kalau saya boleh nanya, PISTA itu semester berapa ya? Mata kuliah PISTA ya. Fisika statistik itu semester berapa? Semester 6, Mbak. Semester 6 ya? Berarti iya, bareng dengan mata kuliah saya ini ya? Iya, Pak. Ya, fisika statistik ya. Sudah bahas tentang statistik apa saja itu? Ada 3 kan di statistika itu. Sudah bahas apa saja itu? Jadi distribusi statistik dari molekul itu ada 3 ya. Pertama itu distribusi Maxwell ya. Maxwell berbentuk yang klasik ya. Yang klasik itu Maxwell Boltzmann. Kemudian yang kuantum ada 2 ya. Maxwell Boltzmann. Itu Bose-Einstein yang berikutnya, ya yang kedua ya. Terus yang satunya lagi Fermi-Dirac gitu ya. Ada 3 itu. Itu perbedaannya terkait dengan masalah spin ya. Spin dari partikelnya. Nah, kalau yang saya bahas di sini menggunakan yang klasik loh ya. Ya, karena ya ini jadi ini saya menggunakan yang bukan saya sih, Rich ya. Rich menggunakan distribusi yang klasik ini ya, yang Maxwell tadi ya, Maxwell Boltzmann. Ini ya. Jadi menggunakan distribusi statistik yang klasik ya, bahwa distribusinya itu sebanding dengan ini loh. E pangkat minus W per KT. W itu apa? W itu terkait dengan energi ya, work ya. Energi ya benar, W itu energi. KT ya kayak kayak teori kinetik gas ya, di termodinamika ya. KT.
Jadi maksudnya itu gini, semakin besar energinya ya, semakin kecil jumlah molekulnya. Kan kalian perhatikan kan, eksponensialnya kan negatif ya. Jadi kalau W-nya membesar, maka jumlahnya mengecil kan. Kan ini sebanding dengan jumlah kan ini kan. Artinya lebih banyak molekul yang energinya rendah kan itu ya. Gitu kan ini kan kalau dikatakan ini sebanding itu ya. Nah itu ya. Nah terus kemudian lalu di sini dibedakan ya antara WK sama WP. WK itu apa sih? WK itu energi WK itu kinetik ya. WK itu energi kinetik, WP itu energi potensial. Jadi ini itu dipisah ya antara kinetik sama potensial, gitu kan ya. Lah yang potensialnya terkait dengan dipol tadi ya. Jadi energi interaksi antara dipol dengan medan listrik itu membentuk energi potensial ya, energi potensial interaksi maksudnya itu ya. Jadi energi potensial interaksi itu sebut aja ya namanya energi potensial listrik lah gitu ya. Energi potensial listrik ya, gini ya. Antara dipol sama ini ya. P0.em ya, P0.em. Jadi kalau dia itu searah ya. Jadi kalau dipolnya searah berarti kan cos 0 ya. Cos 0 berarti energinya apa? Energinya paling rendah kan, soalnya negatif ya. Negatif paling tinggi kan, berarti energinya paling rendah. Ya. Tapi kalau nggak searah, berarti kan negatifnya lebih kecil ya. Nah, maksudnya itu ya. Nah, kemudian ya, karena di sini lebih banyak pembahasannya berikutnya terkait dengan ini tadi P0 apa ini? P0EM jadi kalau kalian cermati ya. Berarti terkait dengan ini kan potensial kan ini ya. Nah ini kan. Ini nanti ya. Jadi nanti dihitung ini ya rata-ratanya ya. Jadi ini menghitung rata-rata ya. Bagaimana rata-rata distribusinya ya menggunakan ini energi potensial ini ya menggunakan distribusi apa tadi Maxwell tadi ya. Maxwell-Boltzmann tadi ya, Maxwell-Boltzmann. Jadi distribusi klasik, fisika klasik maksudnya menggunakan teori klasik. Ya, nah ini. Nah, distribusinya kita integralkan ke seluruh ruang ya. Ya kan terkait dengan kenapa kok ruang? Karena terkait dengan theta ini loh. Terkait dengan theta, berarti kan terkait dengan ruang ya. Terkait dengan ruang ini. Theta tersebut ya. Ya, lalu kita integralkan ke seluruh permukaan ruang di omega ini kan ya. Di omega itu berarti kan integral terhadap theta dan integral terhadap ini loh. Terhadap V gitu ya. Elemen ini loh. Di omega itu sudut ruangan itu ya. Sudut ruang ya. Ya, jadi pokoknya nanti diintegralkan terhadap theta dari 0 sampai pi ya. Itu kan theta. Ada lagi V ya. V itu berapa? Dari 0 sampai 2 pi. Nah, gitulah ceritanya gitu ya. Nah, sehingga setelah itu diintegralkan ini ya, di rata-rata ini kan nilai rata-rata ya. Ini kan nilai keseluruhan ya. Nilai keseluruhan ini. Nah, sehingga nanti sebentar ini pokoknya hasil perhitungan ini ya, integral ini kan. Integral menghitung rata-rata berdasarkan energi potensial listrik tadi ya. Ya, itu nanti hasil hitungannya itu ini loh. Hasil hitungannya itu ini ya. Jadi nilai rata-rata dipol ya. Ya, nilai rata-rata dipol yang dengan arah tertentu ya. Itu sama dengan ini P0 kotangen Y super Y. Y-nya itu ini ya, P0 EM per KT. Ini yang disebut dengan nama ini Langevin formula. Nah, ini ya. Jadi kalau Langevin formula atau rumus Langevin ini ya, ini untuk molekul polar. Itu ya ceritanya ya. Kalau molekul polar itu perumusannya disebut Langevin formula. Untuk molekul yang tadi itu apa tadi namanya tadi? Tadi namanya apa tadi? Mosotti ya, Clausius Mosotti kalau nggak salah ya. Clausius Mosotti untuk molekul yang non permanen.
Kalau yang permanen itu ini ya menggunakan rumus Langevin. Ya. Rumus Langevin. Nah, grafiknya seperti ini ya. Ini. Ya, ini kan menyatakan nilai Y. Ya. Ini nilai Y ya. Y P0 EMKT terhadap ini. Terhadap nilai ininya ya. Terhadap nilai ini kan, rata-rata ini gitu ya. Terhadap nilai rata-ratanya ini. Jadi terlihat di sini kalau istilahnya apa ya? Medan listriknya ini ya. Kalau medan kata lain kan sebanding dengan medan listrik ya dia. Jadi kalau medan listriknya 0 maka dipol rata-ratanya 0 juga kan ya, seperti kan. Ini kan 0 juga kan ya. Nolnya itu bukan karena dia tidak terpolarisasi, karena random ya. Makanya di sini menghitung rata-rata kan, karena random dihitung rata-rata ya. Jadi kalau medan listriknya 0 ya karena random ya, maka dipolnya total ya. Total rata-rata juga 0 ya. Total rata-rata itu 0. Ya, kemudian ikut naik kan itu ya. Ikut naik. Pertama sebanding ini ya. Sebanding itu artinya gini. Medan listrik 2 kali dia ikut 2 kali gitu ya. Coba kan gitu ya. Tapi setelah itu kan melengkung ini loh, melengkung kan ya. Berarti kan tidak lagi sebanding ya. Awal-awalnya sebanding nih. Kalau nilainya kita sebanding nih ya. Mungkin kurang dari 1 masih sebanding ya ini loh. Nilai Y-nya, tapi begitu ini sudah nggak sebanding ya. Ya. Sudah masuk. Nanti ada kejenuhannya tadi. Nanti kan ada jenuhnya tadi ya. Jadi kalau sudah jenuh ya nanti jadi konstan ya. Ya, jadi tadi kan dikatakan ada jenuh berarti kan sudah masuk ke apa tadi? Ferroelektrik tadi ya. Ada jenuhnya ini. Jadi grafiknya seperti ini. Ini disebut apa? Fungsi Langevin ya. Terkait dengan ini polarisasi pada muatan dipol permanennya ini ya. Jadi polarisasinya karena apa? Karena perubahan ya dari acak dari random ya menjadi lebih teratur gitu ya. Ya, mula-mula linear kan ya, mula-mula linear ya, artinya sebanding lah antara medan listrik dengan keacakannya ya. Gitu. Lalu berikutnya kan nggak sebanding ya, ada nilai jenuhnya kan ya. Ya itu tadi ferroelektrik tadi ya. Oke. Itu. Nah, kemudian kalau sudah jenuh ya, sebenarnya sudah jenuh ini. Jadi keep on relating. Oh, ini. Ini yang tadi barusan saya katakan ya. Kalau nilainya rendah ya, kalau nilai rendahnya itu ini, lihat ini kan. Ya. Kalau nilai rendah coba perhatikan ini. Apa ini? Sebanding ya. Ini loh. Nilai apa? Rata-ratanya ya. Nilai rata P0 cos theta kan sebanding dengan EM. Nah, berarti ini kan untuk apa ini? Untuk nilai Y yang rendah ya. Tadi kan saya sudah singgung tadi ya. Kalau Y-nya rendah sebanding, tapi kalau nilai yang besar ya enggak lagi gitu ya. Enggak lagi. Jadi ini hanya untuk apa? Nilai medan listrik yang rendah. Kalau medan listrik yang rendah berarti nilai apa itu? Nilai polarisasinya sebanding ya. Ini kan. Kemudian berikutnya ini. Nah, ini sekarang mengaitkan ya antara unsur mikro dengan unsur makro ya. Ini coba dikaitkan ya antara mikro sama makro ini. Ini kan P besar itu kan makro ya. Polarisasi material. Kalau ini kan mikronya kan ada P kecil itu mikro ini. Nah, ini dikalikan dengan ini kan. Tadi dengan Avogadro tadi ya. Nah, nanti jadi ini. Nah, ini ya. Nanti jawabannya itu ini ya. Jadi alfa sama dengan P0 kuadrat ya per 3 kali. Ini ya. Ini adalah kaitan ya antara sebentar. Ya, ini adalah kaitan antara ini unsur mikro dengan unsur makro ya. Jadi ini kan alfa sama dengan P0 kuadrat per. Tapi perhatikan ya, alfa di sini mananya beda dengan yang tadi loh ya. Kalau yang tadi kan
seberapa gampang molekul itu mengalami seberapa gampang molekul tadi menjadi dipol ya. Semakin besar alfa semakin gampang menjadi dipol. Nah, kalau ini tidak terkait dengan menjadi dipol tapi apa? Terkait menjadi lebih teratur ya. Jadi seberapa gampang molekul tersebut menjadi lebih teratur gitu ya. Soalnya kan terkait dengan dipol permanen ya. Itu bedanya antara dipol tidak permanen dengan dipol permanen ya. Kalau dipol permanen kalau dipol non permanen itu terkait dengan dia menjadi dipol ya. Dia menjadi dipol. Tapi kalau yang non permanen itu terkait dia menjadi lebih teratur ya. Dia menjadi lebih teratur itunya apa itu? Orientasinya ya. Menjadi lebih teratur. Nah, ini alfa ini kan P0 kuadrat per 3kT. Itu ya. Oriented ini disebut ini loh. Istilahnya apa di sini di RIS mengatakan apa? Orientational polarizability ya. Jadi terkait orientasi ya. Orientasi berikan terkait menjadi lebih teratur. Jadi ada dua ya, ada dua istilah ya. Nah, kemudian digabung ini ya, ini digabung ini. Ini digabung ya. Alfa sama dengan alfa 0 plus digabungan ini. P0 kuadrat per 3kT. Alfa 0 dari yang tadi itu ya. Ya, jadi kalau alfa 0 berhubungan dengan tadi apa dipol apa tadi? Dipol non permanen ya. Yang ini terkait dengan dipol permanen ya. Jadi ini maksudnya itu ini loh, secara umum ngomong gitu kan, Rich itu ngomong gitu ya. Secara umum untuk molekul bisa terjadi dua peristiwa tersebut ya. Bisa jadi molekulnya menjadi dipol sekaligus molekulnya mengalami apa tadi? Pemutaran orientasi ya. Jadi itu penggabungan antara konsep yang sebelumnya ya dipol non permanen dengan dipol permanen. Gitu ya. Oke, terus berikutnya adalah apa ini? Polarisasi permanen ya. Ya, jadi kalau tadi kan bahas. Ternyata bahas juga ini ferroelektrik ini ya. Ini ferroelectricity ya. Jadi permanen polarisasi ya. Ini bahas ferroelektrik juga ya. Jadi ini kan. Jadi di sini dikatakan bahwa terkait dengan EM ya. Tadi EM sama dengan ini kan tadi ya. EM tadi apa? EM tadi kan E sama dengan E. Coba ya. Tadi EM itu apa? E plus ini ya tadi ya. Jadi kan EM tadi kan itu ya. Coba saya coba lagi kembali ke bersama 57 ya. Coba ya. Bersama 57 tadi apa tadi? 57. Lah ini loh. Ini ya. Medan molekuler sama dengan E, medan dalam bahan dielektrik ya ditambah ini kan. Sepertiga epsilon P ya, yang oleh tadi rongga tadi ya. Nah, ini dibahas ulang di sini nanti. Bentar. Dibahas ulang di sini kan. Ya. Yaitu apa? E menjadi 0. Ya. Jadi di dalam bahan dielektrik tidak ada medan listrik ya. Berarti kan kalau misalkan E menjadi 0 kan masih ada suku ini kan ya, suku kedua kan ya. Ya. Suku kedua ya. Suku kedua. Nah, berarti kan ini ya, berarti jadi EM sama dengan, jadi ini ceritanya tidak ada medan di dalam bahan dielektrik ya. Tapi hal itu tidak berarti tidak ada medan molekuler. Ya, maksudnya gitu. Meskipun di dalam bahan dielektrik tidak ada medan listrik ya, tidak berarti tidak ada medan molekuler. Buktinya masih ada suku yang berikutnya kan, suku oleh rongga tadi itu ya. Nah itu. Nah kemudian ya juga udah kita bahas ya bahwa P0 ya itu kan sama dengan ini gitu ya. N alpha IM ya, gitu kan.
N alfa EM. EM-nya saya ganti ini ya. EM saya ganti dengan ini gitu kan. Tadi jadi ini kan. N alfa ini. Nah, jadi ini kan. Ya, coba perhatikan ya. Yang menarik itu ini. Persamaan 5.26. Ya, jadi gini, persamaannya coba perhatikan ya. P0 sama dengan, ini loh, P0 sama dengan N alfa 3 epsilon 0 P0. Kira-kira jawabannya apa itu? Jadi ada persamaan gini ya. P0 sama dengan, atau gini aja lah, saya kasih ilustrasi gini ya. Misalkan ada persamaan gini. A sama dengan BA. Kira-kira jawabannya apa itu? A sama dengan BA. Ada persamaan gitu ya, ada persamaan matematika. A sama dengan BA. Kira-kira kemungkinannya apa aja itu? A sama dengan BA. B-nya 1. Nah, kan itu ya. Kan kemungkinannya itu bisa jadi A-nya 0 kan itu ya. Gitu kan. Kemudian kedua apa? B-nya 1 kan itu ya. Ini kan A sama dengan BA. Kan kemungkinan pertama kan. Nah, A-nya 0 kan itu ya. Atau itu. Itu yang terjadi ya. Jadi menariknya di situ. Jadi nanti apa? Kemungkinan pertama P0-nya 0. Lah, kemungkinannya kedua 1. Lah, kalau kemungkinan yang pertama nggak menarik ya. Ya otomatis kalau nggak ada metal listrik kan berarti kan nggak ada polarisasi gitu ya. Itu nggak menarik ya. Itu sudah hal yang wajar lah. Yang menarik yang ini loh. Yang menarik itu yang ini. Jadi N alfa 3 epsilon 0 sama dengan 1 gitu ya. Itu yang menarik ya. Itu yang disebut dengan ini tadi, apa istilahnya tadi itu. Jadi ya, N alfa 3 epsilon 1 itu yang disebut dengan nama istilahnya apa? Ini loh. Apa ini? Permanen polarisasi. Nah, itu ya. Permanen polarisasi. Jadi dia terpolarisasi permanen. Ya kayak magnet loh. Coba ya, coba saya kayak magnet ya. Magnet kalian kasih atau besi lah. Besi kalian kasih medan magnet. Besi tadinya kan tidak magnet ya. Besi tadinya enggak magnet. Kalian kasih medan magnet, kan menjadi magnet dia. Magnetnya kalian hilangkan. Besinya apa? Hilang kemagnetannya. Jadi tadinya besi tidak magnet ya. Kita beri medan magnet. Kan ikut jadi magnet kan besinya ya. Lalu medan magnet eksternanya saya hilangkan ini. Besinya bagaimana? Menjadi magnet atau magnetnya hilang? Kan ya tergantung juga sih, tergantung seberapa kuat ya kemagnetannya ya. Tapi kan meski bisa terjadi magnet permanen gitu ya. Jadi meskipun medan magnet eksternanya kita hilangkan, kan besinya tetap bersifat magnet ya kayak itu. Cuma ini bukan di magnet tapi di listrik gitu ya. Jadi ceritanya bahas itu. Jadi ceritanya untuk kasus kedua ini loh, itu terjadi yang disebut dengan nama ini. Judulnya dia mana ini? Inilah judulnya pada itu. Ini loh. Apa tadi judulnya? Mana tadi? Ini loh, permanen polarisasi. Jadi terjadi polarisasi permanen atau sebutnya apa? Ferroelectricity ya. Ya. Jadi artinya dia tadinya itu tidak terpolarisasi ya, diberi medan listrik, dia menjadi terpolarisasi ya. Begitu medan listriknya hilang, dia tetap terpolarisasi, berarti jadi mengalami polarisasi permanen ya. Untuk kasus inilah N alfa 3 epsilon 1 ya, untuk ini ya. Kalau yang ini kan nggak menarik kan ya, otomatis ya. Kalau medannya hilang ya ikut hilang juga ya sifat apa itu, sifat magnetnya. Itu ya maksudnya itu ya. Ini sudah sepertinya ya. Ini loh kayak gini loh. Ini loh. Ini penggambaran yang terjadi pada bahan ini ya. Ferroelektrik ya. Saya sebut lagi ya. Saya ulangi lagi ya. Ferroelektrik itu tidak mengacu ke besi loh ya. Tidak ada hubungannya dengan besi ya. Tapi terkait dengan sifat apa itu? Sifat kelistrikan bahan. Itu ya, coba perhatikan. Ini loh. Ini kan E-nya 0 gitu loh. Ya lihat ya. E-nya kan sudah 0 ini ya. Jadi medan listrik di dalam materialnya ya, di dalamnya sudah 0, tapi dia coba lihat. Tetap terpolarisasi ya. Ini disebut dengan apa? Ferroelectric material. Nah, ini kan kayak yang kita bahas kemarin itu ya.
Cuma yang kita bahas kemarin kan untuk medan magnet, ini untuk medan listrik ini ya. Histeresis ya. Tapi untuk bahan listrik ya. Ini kan. Jadi begitu E-nya saya nolkan lah ini kan. Lah, ternyata saya nolkan ternyata ini. Ada ya. Ada polarisasi sebesar B untuk arah positif ya. Atau arah negatif ini kan sebesar sebenarnya harusnya sama ini. Ya ini sama juga ya, cuma arah berlawanan itu. Jadi intinya ini mirip seperti di kemagnetan kok ini ya. Cuma untuk bahan ferroelektrik ya. Itu apa? Bahan dielektrik yang bisa mengalami polarisasi permanen. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Masih ada waktu sekitar 4 menitan lah. Silakan kalau mau tanya ya. Terkait dengan Atau saya akhiri aja ya, saya sedikit ada problem ini ya. Nanti kalau ada tanya nanti di pertemuan berikutnya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.